pelatihan berjumpa kembali dengan saya Abid Zainal Abidin dan kami berkunjung tadi sebagaimana berkunjung juga di tempat Pak Saban ini ada narasumber yang tentunya ilmu pengalamannya harus kita gali. Dengan siapa? Mohon maaf Bapak. Dengan saya Asep Jaya Nusantara. Asep. Oh Pak Asep, kayaknya nama Sunda ya. Asli Sunda. Asli Sunda ya. Berarti sejak kapan tinggal di Kuburaya ini ya? Dari tahun 2020 lah. 2020 ya, berarti ya 4 tahun ya. Ya. 4 tahun. Nah, ini beliau ini salah satu anggota kelompok tani hutan ya. Tentunya beliau sudah banyak pengalaman juga ini meskipun 4 tahun. Kayaknya kalau kemarin sebelum kita pernah ngobrol gitu ya. Pernah ke Papua juga ya. Nah, ya. Pernah Papua, kemana lagi ya? Ya kan namanya Nusantara jadi saya keliling. Keliling itu dalam rangka apa? Ya mewujudkan kalau nama Nusantara itu bukan hanya sekedar nama lah. Untuk meyakinkan ya bahwa oh ternyata Nusantara banyak pulau ya. Nah, Pak Asep, nah pengalaman Pak Asep nih di Kuburaya ini, lahannya berapa yang dikelola Pak Asep? Kebetulan saya kan berkelompok. Ya. Jadi alhamdulillah dari kelompok ini saya ngelola 30 hektar. 30 hektar. Ya. Itu Pak Asep sendiri ya? Artinya dikelola dengan Pak Asep sendiri? Atau dengan kawan-kawan kelompok? Oh, dengan kawan-kawan kelompok. Yang targetnya berapa hektar ini? Itu yang kami targetkan 100 hektar. 100 hektar yang sudah dikelola 30 hektar. Berapa orang Pak ini kelompoknya? 25 orang. 25 orang ya. Nah, dari 30 hektar yang sudah dikelola tadi, itu ditanami jenis tanaman apa aja itu Pak? Jadi kami tanam tanaman kerasnya cukup banyak, kan? Ada alpukat, lengkeng, pinang, kemudian ada durian, mangga, jambu, nangka, cempedak, pokoknya cempedak ya? Cempedak juga ada. Ada juga. Cuma akhirnya yang adaptif di gambut itu yang kami tanam. Oh gitu. Kayaknya kemarin yang waktu kita sempat ke sana ada kayu putih juga ya? Ya, kayu putih ada. Itu sangat cocok juga di tanah gambut. Tanah gambut, cuma memang hasilnya belum belum dikelola ya. Nah, selain tadi tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan, ada lagi jenis tanaman yang lain untuk palawijanya apa aja? Karena kita sistemnya agroforestry, jadi di celah-celah tanaman keras tadi kami tanam jenis-jenis horti, kayak cabai, jahe, kemudian melon, timun atau kacang. Oh, melon juga ya? Ya, melon juga kita tanam. Kacang juga. Ya, kacang panjang. Kacang panjang. Nah, untuk yang tadi kan sudah palawija, terus tanaman kayu, buah-buahan ya. Terus tanaman buah-buahan yang lain juga ada ya? Nanas. Nanas itu udah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya. Nah, dulu waktu mengelola awal itu Pak dengan kelompok itu, waktu merancang itu diskusi dulu atau memang sudah kita coba tanam atau memang sudah pernah mendapatkan pelatihan apa gitu? Jadi sebenarnya berangkat dari keprihatinan di wilayah Kuburaya ini sering terjadi kebakaran. Kami ada namanya komunitas Kalbar Berkebun. Jadi kami ingin berbuat untuk mengatasi karhutla. Ya, mengendalikan ya. Jadi kami lihat daerah-daerah yang tertidur, itu lahan-lahan tidur lah istilahnya. Kami hubungi pemiliknya, kami tawarkan gitu kan, bisa ada kami masuk ke situ biar kami tanami, biar jangan terjadi kebakaran gitu. Ya. Jadi waktu awal memang ini ya istilahnya nggak punya lahan ya. Nggak punya lahan. Kemudian menawarkan ya. Jadi minta ke perusahaan yang memang sudah ada aktif, kebunnya kan jadi hutan gitu. Kemudian setiap tahun terjadi kebakaran. Alhamdulillah setelah kami kelola, kebakarannya udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi ya. Karena gimana? Karena dengan adanya tanaman kami jaga gitu. Oh iya. Wah, itu berapa kelompok tadi jumlahnya? 25 orang. 25 orang ya untuk saat ini yang dikelola 30 hektar ya. Nah, tadi dari berbagai jenis tanaman tentunya pola tanamnya juga diatur ya, bukan acak-acakan ya. Untuk tadi pinang sendiri model penanamannya gimana Pak kalau pinang? Jadi karena kita konsepnya agroforestry, jadi kan tanaman harus kita atur jarak nih. Agar di celah-celah tanaman keras ini bisa kita buat galangan. Jadi kita atur mungkin 5x5 atau 4x5, yang penting tengah-tengahnya bisa kita buat galangan. Buat kita tanami sayur-sayuran, tanaman yang lain. Tanaman yang lain. Nah, saat ini dari sekian tadi jenis tanaman kan ada nanas, nangka, ada segala macam tadi, ada pepaya juga ya. Pepaya ada. Nah, dari yang sudah menghasilkan Pak, apa Pak dari jenis apa yang sudah menghasilkan secara ekonomi ya? Secara ekonomi sebenarnya yang lebih cepat menghasilkan tanaman hortinya. Oh, tanaman horti. Karena kalau tanaman keras kan nunggu 4-5 tahun. Nunggu ya. Nah, kalau itu kan hitungan bulan
bulan kita udah panen. Iya. Ya itu melon udah produksi, kacang, timun, jahe, cabai semua udah produksi. Sudah produksi. Pernah pepaya. Pepaya pernah dihitung nggak? Ya hitungannya ya alhamdulillah cukup lah. Sekian kelompok ya. Nah tadi kan tentunya jenis banyak tadi yang sudah dipanen, kemudian dari untuk pengelolaan tadi secara kelembagaan kan ada 25 orang ya. Itu untuk pengaturannya gimana? Apakah misalkan Pak Asep ngelola berapa hektar? Pak Asep sendiri. Jadi awalnya kita bagi rata misalkan setengah hektar atau 1 hektar. Nah, nanti kan setelah perjalanan kita lihat nih siapa yang memang betul-betul ngelola gitu kan. Nah, kalau dia betul-betul ngelola, otomatis kalau dikasih tambahan lahan dia masih sanggup. Oh iya. Kita ngusulkan nih kami udah penuh nih tanamannya. Ya kita bagi lagi, kasih lagi gitu. Oh gitu. Sampai ada yang 3 hektar, 4 hektar per orang tuh. Nah terus kalau itu apa namanya kan tadi kalau misalkan model pengelolanya kayak gitu ya. Nah untuk secara penjualan apakah nanti ada dikumpulkan di satu misalkan ada pengurus kelompok atau masing-masing? Jadi begini, karena ini kita gunakan lahan bukan lahan pribadi kan. Jadi ada kesepakatan dengan pemilik tanah. Jadi kita ngelola lahannya, nanti kesepakatannya itu kami sepakati dari hasil penjualan kita ngasih 5% buat pemilik tanah. Oh 5% pemilik tanah. Untuk penjualan karena setiap anggota tuh dibebaskan untuk tanam apa saja gitu kan. Jadi mereka jual sendiri. Dan kalau untuk pemasaran sih alhamdulillah enggak susah. Pengumpul datang ya. Ke kebun, ya. Saat ini untuk jenis tanaman yang paling banyak apa Pak? Yang maksudnya sudah mulai penjualannya sudah stabil gitu. Itu melon. Melon ya. Melon sudah berapa kali panen? Melon itu udah berkali-kali lah. Berkali-kali. Sekali panen berapa? Ya kalau kawan tuh ada yang 4 ton, 3 ton ya 1 kali panen. Padahal hitungan per kilo berapa tuh kalau melon? Ya murah-murahnya 10.000 lah. 10.000. 10.000 4 ton berarti sudah 40 juta ya. Sekali panen ya. Alhamdulillah. Nah ini Pak Asep kaitan tadi ya. Kan tadi berawal dari kepedulian ya terhadap maksudnya di Kuburaya sering terjadi kebakaran karena semak yang lahan yang tidak dikelola. Ya, Nah, peran tadi selain kita kelola, kemudian ini ada yang lain nggak misalkan fungsi dari masing-masing jenis tanaman terhadap kontribusi untuk pengendalian kebakaran? Ya, tentunya ada ya. Pertama pertama kita masuk ini kan lahan kritis nih. Ya, ya benar. Kita hijaukan dulu lah, kita tutup dulu lahan tuh dengan yang hijau-hijau dengan tanaman keras gitu kan. Pertama kita dapat oksigennya, lingkungan jadi adem gitu kan. Kemudian ya itu kalau kita untuk penjagaan tuh kan kalau di HL ini kita tidak boleh juga buat parit dalam-dalam kata menjaga. Oh lokasinya sebagian ada di kawasan ya hutan lindung. Jadi keberadaan air itu tetap kita harus pertahankan gitu kan. Jadi parit itu tidak boleh dalam. Tanamannya sih apa saja boleh, nanas juga termasuk yang kami tanam di sana. Karena nilai ekonominya sangat tinggi. Gitu. Dari daun, buah, batang semua ada nilai ekonominya. Oh gitu, daunnya buat apa? Nah, kalau daunnya kalau di sini kita buat jadikan serat benang. Oh serat benang, itu sudah ada yang nampung ya? Di Kalbarnya sudah ada pabriknya. Oh, dia jualnya per apa Pak? Jadi kami ngambil dari petani per kilo. Oh per kilo gitu. Terus tadi buahnya juga dibeli gitu kan. Jadi petani itu dapat manfaat semua, daunnya dapat, buahnya dapat. Batangnya enggak? Batangnya juga sebenarnya ada nilai ekonominya juga, cuma di sini belum. Gitu kan. Nah tadi kalau nanas kan ada fungsi juga kontribusi terhadap pengendalian kebakaran ya. Dia difungsikan untuk apa Pak kalau di tempat Pak Asep gitu? Kalau di tempat saya kan sebenarnya bagian dari agroforestry. Iya. Jadi dia mengisi bagian-bagian bawah pohon yang keras-keras itu. Ya, kami kan sebenarnya kalau tidak dijaga juga bahaya. Karena dia dijaga, dirawat, otomatis ya karhutla itu bisa kami kendalikan lah gitu. Dia sebagai ilaran api ya, supaya nggak merembet kemana-mana. Karena daunnya kan penuh air juga. Gitu kan. Dan kebanyakan ini lokasinya semak-semak ya, artinya loncatan api nggak terlalu tinggi ya. Dengan ada jeda nanas itu bisa dikendalikan ya. Ini Pak Asep kaitan dengan mungkin pertama tadi sudah banyak terkait dengan jenis-jenis terkait dengan kelembagaan. Kalau kelompok tani sendiri sudah tadi komunitas ya? Ya komunitas. Oh itu ini ada pertemuan rutin atau evaluasi gitu? Ya kami rata-rata sebulan sekali lah ada pertemuan rutin.
Cuma setelah komunitas nih kita juga bentuk kelompok tani. Oh, kelompok tani. Kelompok tani di kawasan saya itu ada 2, kelompok tani hutan dan kelompok tani biasa. Apa bedanya tuh kalau maksudnya secara pengertian di teman-teman ya? Kalau kelompok tani hutan ini kelompok tani hutan kan dia kawasan gitu ya, kan. Oh di dalam kawasan kelola. Harus KTH itu. Ya. Kalau di legal APL, ya. gitu kan harus kelompok tani biasa. Untuk akses ke dinas pertanian terkait. Gitu. Ya benar. Ininya ya. Nah, kaitan dengan pengalaman Pak Asep nih, untuk interaksi dengan antar petani sendiri gimana Pak? Maksudnya untuk menjalin supaya semakin kuat lah kokoh gitu. Ya kami kan namanya komunitas itu kan berarti kan guyub ya, guyuban ya. Jadi kita selalu sharing tentang masalah-masalah yang kami hadapi di bidang pertanian. Ataupun kita bertanya dengan yang berhasil nanam sesuatu jenis tanaman, oh bagus nih, kita berbagi ilmu lah. Untuk menguatkannya itu yaitu kadang ada kopdar, pertemuan. Sering ini juga pernah misalnya berkunjung kemana saling sharing gitu? Pernah juga sering kita berkunjung ke kelompok-kelompok tani yang lain gitu yang berhasil gitu. Misalkan kita mau nanam melon nih, kita selidiki di sini ada berapa petani melon, lalu kita belajar ke tempat-tempat itu. Kalau melon sekarang masih ini ya, masih produksi juga, masih ditanam? Masih ditanam terus. Itu kayaknya kemarin bikin ini juga ya, greenhouse ya? Greenhouse ya, untuk meningkatkan produksi. Karena pasarannya sudah jelas ya. Jelas. Kemudian memutus kendala yang selama ini kalau kita di tanah gambut itu kan pH-nya rendah. Oh, pH-nya rendah. Jadi asam gitu kan. Asam ini kan tanaman agak susah tumbuh gitu kan. Untuk perlakuannya sendiri apa, Pak? Kalau untuk di gambut ini ya pertama kita kasih kapur dolomit gitu kan. Waktu olah lahan pertama tuh kita pupuk dasar dengan pupuk-pupuk organik. Nah, itu aja perlakuannya. Nah tadi kan produktivitas juga tinggi juga ya, misalkan tadi kayak melon, oke lah melon. Kalau alpukat tadi ada alpukat juga. Itu ada perlakuan nggak khusus misalnya yang selama ini dilakukan oleh Pak Asep dan teman-teman? Ya, karena di gambut itu kan kembali lagi itu tanahnya asam. Ya. Kandungan sulfur sama fosfatnya kurang. Makanya kita kadang kapur atau kasih serbuk arang. Serbuk arang dan terbaru ini kami kasih limbah semen. Oh, limbah semen. Limbah semen untuk kan limbah semen ini terbuat dari bebatuan gitu kan. Untuk fosfornya banyak. Kami kasih di sini. Oh, gitu. Untuk tanamannya sendiri ada nggak misalkan dalam satu cabang utama kemudian dikurangi pruning gitu, ada? Ya, untuk perlakuan kadang kita pruning gitu kan. Pruning. Ya. Kalau untuk jambu-jambu air kayak begini kita pruning, tunas airnya kita buang semua. Oh iya, tunas airnya ya dibuang ya. Kalau untuk alpukat sendiri di ini ya sebagian juga ya. Sebagian juga kita buang tunas-tunas air yang udah ini kita buang. Supaya cabangnya itu ya. Kita bentuk tajuk gitu kan, kemudian agar makanan tuh bisa lari juga ke atas. Nah tadi selain melon kan ada pepaya juga ya. Pepaya sudah penjualan juga ya? Pepaya sih udah hampir tiap hari jual itu. Tiap hari jual ya? Oh, dia per kilo berapa kalau di sini, Pak? Kalau di kebun itu 4.000 sampai 5.000. 4.000 sampai sudah berapa panen itu sekali panen gitu kalau pepaya? Ya kami kan jual paling panen 100 kilo. 100 gitu kilo kan. Ya? Kali kan 4.000 ya. Hampir tiap hari itu. Penjualannya di mana? Di pasar tradisional atau? Nah, kami di pasar penjual di sini datang sendiri ya. Oh, orang jadi sudah kecenderungannya tengkulak ya yang datang ya. Tapi selain pepaya apalagi melon sudah, pepaya, timun, kacang gitu ya. Kawan-kawan tuh cabai juga udah panen. Cabai sudah ya. Itu tengkulak juga datang ya. Ya pengepul lah kita bilang enggak tengkulak. Oh, pengepul. Hanya mungkin ya ini yang jangka isinya ya pendeknya ya. Mungkin nanti jangka panjang yang tadi dari kayu-kayuan ya, pinang mungkin nanti ya. Kayu putih ada rencana untuk pengelolaan lebih lanjut? Ada sih, kita lagi coba ngajukan supaya ada ini penyulingan lah gitu kan. Mesin penyulingan ya. Mesin penyulingnya. Ini luar biasa ya Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Ilmu lapangan memang luar biasa. Itu sangat untuk lokasi yang saya kelola itu dimulai tahun 2018. Oh, 2018. Waktu sering terjadi kebakaran hebat-hebatnya. Iya, pas hebat-hebatnya terus kemudian teman-teman komunitas itu ini ya, ikhtiar lah di kelapangan gimana untuk mengendalikan. Ya, ada cerita buruknya juga waktu itu. Jadi karena sering terjadi kebakaran, jadi tujuan kita kan sebenarnya ingin membantu itu. Kami datangkanlah bibit, dapat bantuan dari KPH. Lalu terjadi kebakaran hebat.
Lalu dari pihak kan ada petugas pemadaman kayak tentara. Oh iya. Dia Tim nengok gabungan bibit ya. tanya, wah ini katanya kayaknya dibakar sendiri nih katanya. Oh. Jadi tanpa bertanya dia bilang, wah ini pasti mau nanam makanya dibakar gitu. Oh Padahal gitu. kan enggak, kami sama sekali enggak bakar. Jadi memang kebakaran alami ya. Apa ya entah mungkin ada penyebabnya, kemudian ikhtiarnya dari tanaman gitu ya. Sempat dilaporkan ke Pak Gubernur kami. Oh gitu. Cuman kami kan punya data. Jadi seminggu sebelum api datang ke lokasi kami udah laporkan. Ini ada kebakaran dari arah sana, gitu kan. Kami videokan juga. Nah itu yang menyelamatkan kami. Oh, luar biasa ya, sudah antisipasi ya. Ini memang di daerah rawan kebakaran memang harus ini ya, lebih siaga, hati-hati. Apalagi teman-teman KTH ini kan di lapangan ya, kemudian melakukan. Nah untuk penjagaan juga dari pengendalian tadi kebakaran, berarti patroli juga ya teman-teman kelompok. Kalau udah mulai musim kemarau ada titik api, kami kadang gantian itu ronda malam. Oh ronda malam. Kita ada pokoknya di perbatasan kebun kami jaga gitu. Kami siapkan mesin-mesin air. Oh disiapkan juga ya. Jangan sampai masuk ke kebun kita kan nanti sia-sia tanaman yang kita rawat, kita tanam lalu sia-sia. Dikasih ini enggak sih Pak sekat? Maksudnya sebelum kebun itu dikasih sekat dulu barang 4 meter 5 meter enggak gitu. Sih, enggak sampai gitu. Paling parit aja sedikit kan. Karena memang dia dari bawah juga sih ya apinya ya. Parit gitu kan. Parit itu tujuannya hanya untuk menyiapkan sumber air gitu kan. Oh iya benar-benar. Nah ini Pak Asep. Nah kaitan dengan tadi kan sudah kita bicara hasilnya. Nah modal sendiri itu gimana dulu awalnya dari kelompok itu? Sebenarnya kalau bicara modal ini sebenarnya orang-orang yang komitmen saja yang bisa. Kalau hanya nanam sekali lalu gagal kemudian dia pulang, itu berarti kan gagal tuh. Iya. Kami di sini rata-rata memang pejuang. Jadi modal udah banyak keluar belum kembali pun tetap bertahan. Ya, gitu pejuang kan. Setengah nekat ya. Tapi alhamdulillah sekarang tanaman-tanaman kerasnya udah mulai belajar. Sudah mulai, artinya sudah ada hasilnya ya. Ada harapan supaya bisa balik modal lagi. Oh, tapi sudah lah balik modal mah. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, ini luar biasa ya pengalaman di lapangan oleh Pak Asep. Mungkin ada pesan-pesan Pak Asep buat teman-teman di lapangan, para petani, kelompok tani hutan dan yang lainnya. Ya, saya sih berharap kawan-kawan yang mau bergerak di pertanian, di kehutanan itu tetap semangat gitu kan. Konsisten gitu kan, selalu berjuang untuk menjaga alam, menjaga lingkungan dengan nanam-nanam yang bisa produktif nantinya gitu kan. Mungkin sekarang kita nanam, panennya masih lama, tapi itulah yang kita jaga supaya tetap semangat. Pada saatnya insya Allah nanti ada hasil. Iya, kalau orang berusaha pasti ada hasilnya ya. Luar biasa Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, berjumpa kembali mudah-mudahan nanti suatu saat Pak Asep kita diskusi lebih banyak ya. Dan sambil menanti hasilnya berkabar lagi. Pas panen silakan datang. Oh pas panen ya, harus dari Bogor terbang ke sini. Baik, salam sehat dan salam bahagia, tetap semangat Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep.